Halo semua. Hai. Kita mau memperkenalkan diri. Kamu dulu? Nama saya Nani Amalia. Dipanggilnya Nani aja. Nama saya Gani Pamungkas. Dipanggil Gani aja. Jadi Gani Nani. Eh, Kita mau bikin video pertama kali ini ya? Enggak sih. Nanti kita bisa kasih tahu video pertama kita kayak apa melalui kamera ini ya, nggak sih? Iya. Iya kan? Ini bukan yang pertama. Bukan yang pertama waktu lagi Grand Canyon. Oh iya, alay-alay gitu ya. Kita Iya. coba nge-vlog. Cuman sekarang mau bikin video, nggak tahu bakal di-share apa enggak sih. Iya. Cuman mau coba aja. Basically kita berdua tinggal di New York City. Mm-mm. Ini sudah hampir 5 tahun ya? Ya, ini tahun keempat setengah. Iya, masih tahun ke-5, Desember 5 tahun. Kita datang Desember 2015. Yep. Tuh. Sekarang Juni Juni 2020. 2020 ya. Jadi hampir 4 tahun lebih, 5 tahun. Dan kita selalu tinggal di New York City, kita nggak pernah tinggal di state lain. Kita pindah karena Gani dapat kerjaan di sini. Nggak menarik ya cerita? Nggak menarik ya, benar. Pertama saya nggak kerja, setelah kayak 2 tahun akhirnya bekerja di sini. Ya sekarang ini lagi summer, jadi cuaca lagi bagus gitu, jadi kita kayak Pengen keluar. kayak piknik gitu lah di Central Park. Betul. Tujuan bikin video ini sebenarnya lebih perkenalin diri sama teman-teman semua. Iya, kita tinggal di NYC. Cuman ya salah satu yang pengen ini adalah mungkin ngasih update kali ya. Sekarang Juni 12 2020. Pasti banyak dengar berita juga di Amerika kan paling ini lah ya, paling tinggi kasusnya untuk coronavirus. New York City, Ya, one New of the York City, biggest. iya, New York City itu salah satu center pandemiknya. Ya. Cuman per sekarang sih kalau misalnya kalian lihat berita di Indonesia misalnya kan pasti kesannya ada banyak kasus untuk istilahnya second wave gitu. Karena memang untuk sudah beberapa bulan ini orang-orang tuh pada ini gitu. Mereka udah kayak merasa kembali normal gitu, jadi udah mulai keluar. Walaupun sebenarnya government-nya sendiri belum 100% open dan belum bilang 100% harus open, jadi ada phase-nya gitu. Terus kan udah phase 2. Tapi maksudnya yang pasti didengar di Indonesia itu terutama yang sekarang kasusnya makin meningkat lagi setelah sebulan terakhir itu Sebenarnya bukan di New York City. ya terutama state lain. Iya, karena New York City kayaknya government-nya cukup bagus, jadi dari awal mereka udah kayak ambil inilah tindakan buat kayak di stop semuanya. Sebenarnya jadi kalau US secara keseluruhan kayak ada second wave, tapi sebenarnya kalau New York City justru malahan sekarang paling rendah. Dulu awal-awal tuh New York City paling tinggi. Betul. Sekarang jadi better. Tapi ya kalau dari US in overall still second wave still there. Iya betul. Terutama jadi karena kita tuh subscribe ke pemerintah New York State untuk diupdate tiap hari malah untuk status di NYC. Kayak terakhir hari kemarin kita dapat itu total hospitalization di New York State itu sekitar 800 orang yang sekarang ada di rumah sakit dan sedang dirawat karena COVID-19. Emang itu 800 itu banyak ya, tapi kalau dibanding sebulan lalu itu tinggi banget, mungkin bisa ribuan kasusnya. Dan misalnya yang kemarin hari meninggal itu sekitar ada 8 orang, ya masih tetap banyak lah ya, masih ada yang meninggal. Cuman dibanding mungkin 2 bulan lalu, sebulan setengah lalu itu bisa sampai 1.000 orang seorang dalam satu hari. sehari. Makanya sudah sangat baik banget perkembangannya. Cuman ya untuk the state lain yang dibilang di berita itu memang benar. Jadi mungkin karena New York City itu paling yang tadi Nani bilang state-nya tuh paling paling diverse, terus terkena paling banyak kan hari awal-awal itu. Jadi pemerintahnya itu sangat concern untuk bisa manage itu. Jadi secara kurva itu memang sangat baik sekarang, maksudnya udah beneran di end of the curve. Jadi makanya hospitalization itu turun, orang yang meninggal per hari juga makin turun.
Oh iya juga tiap hari itu ada pengetesan gitu. Dari so far kita lihat itu selalu di bawah 1%. Jarang 1%, pasti 0, berapa yang terjangkit. Jadi memang begitu. Tapi yang di state lain itu yang kayaknya karena tidak terlalu parah terkena dulu, jadi dia itu mungkin agak longgar kali ya. Jadi iya, kalau di New York City tuh ketat dari awal, jadi better lah. betul. Ya jadi intinya sih kalau secara kehidupan di NYC, dan mungkin kita nggak bisa apa ya bilang berlaku untuk semua orang lah, cuman at least yang kita rasakan itu so far oke ya. Kayak sekarang hari Minggu itu kita bisa di luar, nanti coba kita kasih lihat. Terus kayak ini di Central Park, Sydney Dow tepatnya, ini sih tuh. Jadi rame, banyak orang pada nikmatin suasana. Jadi ya secara peraturan sih orang harus tetap 6 feet away. ya harusnya 2 meter gitu, cuman ya prakteknya sih mungkin enggak, cuman ya so far orang pada oke lah, pada pakai. Sebenarnya semuanya pada pakai masker gitu, face mask gitu. Cuma kalau misalnya kayak di taman gini kan kayaknya open space, terus orang juga kan duduknya jarak jauh-jauh nih. Jadi pada dibuka biar lebih kayak lega gitu napasnya. Cuma ntar kalau udah pada jalan, mostly itu semua pakai face mask sih. Sejauh ini kita lihat ya. Betul. Train juga udah mulai jalan, cuma nggak 24 jam. Kan di New York itu trainnya dibilangnya sih subway itu 24 hour. Tapi karena pandemik ini mereka kayak jam 1 sampai jam 5 dari jam 1 pagi sampai jam 5 pagi gitu close gitu buat dibersihin tiap hari. Ngomongin data juga ya, per hari itu orang yang pakai subway di hari normal sebelum pandemik itu 7 sampai 8 juta orang per hari yang menggunakan subway. Itu setelah pandemik itu masih banyak sih, sekitar 1 juta, cuman kan penurunannya itu berarti lebih dari 70-80%. Dan itu kata Nani karena nggak 24 jam, sekarang berhenti jam 1 malam, terus mulai lagi jam 5 pagi, di waktu 4-5 jam itu pemerintah dan subway-nya melakukan pembersihan. Jadi kayaknya sih so far kita ngerasa subway nggak pernah sebersih ini ya, ya seumur hidup. Ini. Iya benar, dan sesepi ini. Oh, satu lagi, kita berdua masih work from home dan sebagian besar kantor-kantor di sini masih work from home. Kantorku sendiri kayaknya aku bakal balik lagi ke kantor itu kayak masih lama banget ya, mungkin akhir tahun kali. Betul. Dan kayaknya sih yang lain juga masih pada work from home. Ngomongin kerjaan, kantorku juga sama kayak gitu. Cuman ngomongin work from home, aku ngerasa aku enjoy kerja ini lebih dari yang aku expect. Kalau kamu gimana? Ups and down. Kadang-kadang kan ya namanya juga kerja. Kayaknya nggak ada beda sih antara work from home sama kerja biasa, karena kerjaan kayak workload juga tetap banyak. Saya nggak jadi kayak orang jadi santai gitu juga enggak. Meeting tetap jalan, telepon by call sih sekarang meetingnya. Jadi ya ada saatnya ya kayak kerjaan ada saatnya banyak. Cuman kayaknya yang paling terasa di New York ngomongin work from home adalah enforcement dari kantor-kantornya, dari gubernurnya, dari wali kotanya untuk bisa, karena itu mungkin konsekuensi ya. Kalau kamu jadi kota terburuk, jadi desperate measure juga lah ya, dan makanya semua kantor itu komit untuk seperti itu. Dan seperti Nani tadi bilang, kayaknya balik ke kantor itu bakal butuh waktu, sama juga dengan orang waktu jadi work from home, karena kan itu adjust juga kan, terutama kalau kita masih berdua nggak punya anak, kan intinya cuma kita berdua lah, ya udah tinggal di rumah. Cuman kan untuk beberapa rekan kerja kita yang udah punya anak misalnya, itu kan susah karena dia harus cari sekolah kayak summer camp. Sekarang summer kan, anak-anak sekolah libur kan. Terus summer camp nggak ada ya? Summer camp nggak ada, jadi mereka juga anaknya di rumah gitu, kalau nggak ada yang ngurus kan susah. Sekarang pada kayak yang daycare juga pada tutup kan. Betul. Masih tutup, jadi anak itu nggak bisa dititip, jadi mereka harus urusin. Itu kan waktu dulu pindah jadi work from home itu adjustment itu sekarang, karena sekarang udah 3 bulan lebih, itu pasti kan untuk kembali kerja juga butuh adjustment juga, karena orang yang kalau misalnya kantornya misalnya bilang oh ya sekarang balik kantor, dan balik lagi ini pendapat yang kita rasakan lah ya, kita nggak bisa generalisasi ini semuanya di New York, cuman so far dari pengalaman kita, kantor kita itu considerate bahwa satu, ketika ngebalikin
karyawan ke kantor ada measurement yang jelas nggak untuk supaya semua orang itu aman, nggak terjangkit COVID segala macam, itu satu. Terus kedua, dari yang kita dengar kantor kita juga concern bahwa kalau misalnya sekarang semua orang harus balik kantor, gimana dengan anak-anak, karena sekarang itu anak-anak juga belum tentu mulai sekolah lagi kapan kan katanya. Belum tahu ya. Betul. Nah, makanya itu juga salah satu consideration. Jadi walaupun New York sudah sangat baik secara penanganan pandemi secara kurva gitu ya, cuman untuk kembali normal pergi ke kantor itu kayaknya bakal butuh waktu lah. Kayaknya kalau misalnya kantorku even bilang kita akan ambil keputusan setelah Labor Day. Labor Day itu September minggu pertama ya. September Senin minggu pertama. Dan itu pun bukan berarti setelah September minggu pertama masuk nanti kita meeting lagi, istilahnya gitu lah. Kalau Nani malah mungkin sampai akhir tahun. Ya, kayak masih lama deh. Which is fine. Iya, itu kali ya yang pengen diceritakan di video ini, bahwa ya New York baik-baik saja so far, kita lah at least bukan New York in general, tapi ya kehidupan kita di New York baik-baik saja, happy. Iya nggak sih? Happy. Lagi di summer, udaranya bagus, Betul. langit biru banget. Betul, enak sekali. Terus barusan juga habis jadi teman kita punya anak ulang tahun yang tahun pertama. Jadi kita barusan ngumpul di sini untuk ngerayain ulang tahunnya. Karena kan belum boleh kayak bikin gathering yang dalam grup indoor kan. Kalau outdoor boleh. Jadi kita kayak udah prefer bikin acara di Central Park aja. Jadi kayak piknik bersama gitu. Dan tetap menjaga social distancing. Itu lah kind nice. Tapi ya, tapi ya semoga itu sih intinya, poinnya beritanya cuma mau ngupdate kehidupan New York. So far so good. Oke. Semoga makin baik. Okay. Okay, talk to you later, guys. Bye.